Agak santai loh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum pelajaran ini dimulai, maka baiknya kita berdoa dulu dengan membacakan surah Al-Fatihah supaya berjawab sampai jalan dengan lancar. Amin. Al-Fatihah. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas tentang sejarah berkembangnya Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Ada yang tahu ada berapa Khulafaur Rasyidin? 4. Salah satunya Abu Bakar. Terus Ali bin Abi Thalib. Sering kita biasanya kalau di bulan Ramadan ya pas tarawih kan ini yang dibaca Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin adalah jabatan tertinggi dalam kepemimpinan Islam pasca Rasulullah SAW. Ada yang tahu? Munculnya Khulafaur Rasyidin ini setelah Rasulullah itu kenapa? Wafat. Mereka dipilih oleh umat Islam melalui musyawarah seorang khalifah wajib menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnahnya Nabi. Khulafaur Rasyidin secara kebahasaan, Khulafaur Rasyidin berarti para khalifah yang mendapat petunjuk. Keempat Khulafaur Rasyidin tersebut adalah Abu Bakar As-Siddiq, memerintah dari tahun 632 sampai 834 Masehi. Dan Umar bin Khattab mulai dari tahun 634 sampai 644 Masehi. Utsman bin Affan 644 sampai 656 Masehi. Dan yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib 656 sampai 661 Masehi. Ya, kita membahas tentang biografi Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli beliau siapa? Nama biografi Abu Bakar As-Siddiq, nama asli beliau ialah Abdullah bin Abi Ufah At-Tamimi. Di masa jahiliyah bernama Abdullah. Setelah masuk Islam, Nabi mengganti namanya menjadi Abdullah Abu Bakar. Namun orang-orang memanggilnya dengan sebutan Abu Bakar As-Siddiq. Proses terpilihnya Khalifah Abu Bakar As-Siddiq setelah Rasulullah SAW wafat, kaum muslimin dihadapkan sesuatu perubahan yang berat karena Nabi sebelum meninggal tidak meninggalkan pesan apa dan siapa yang akan mengganti sebagai pimpinan umat. Suasana Rasulullah SAW tersebut menjadikan Islam dalam kebingungan. Hal ini karena mereka sama sekali tidak siap kehilangan beliau, baik sebagai pemimpin, sahabat maupun sebagai pembimbing yang mereka senangi. Ada tak penyebab Rasulullah itu wafat? Apa? Rasulullah SAW wafat sebab Dipanggil oleh Allah. Iya pasti ya. Karena lagi dunia ada yang berbeda. Dan yang namanya apa? Yang namanya kematian. Ya. Kodar. Dilanjut yang kedua dalam khalifah yang kedua yaitu Umar bin Khattab. Ya. Umar bin Khattab biasa dipanggil nama aslinya Umar bin Khattab, putra dari Mufail al-Quraisy dari suku Bani Adi, salah satu kabilah suku Quraisy. Tidak ada yang tahu pasti kapan Umar bin Khattab dilahirkan. Ia dibesarkan layaknya anak-anak lainnya. Terus proses pengangkatan dan gaya kepemimpinan Umar bin Khattab
pada tahun 634 Masehi. Ketika pasukan Muslim sedang bergerak menaklukkan Syam, Abu Bakar jatuh sakit. Ketika itulah Abu Bakar berpikir untuk menunjuk satu orang penggantinya. Pilihannya jatuh kepada siapa? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Yakin? Ya. Yakin? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Yakin? Yakin lah. Kok bisa yakin? Yakin. Kenapa? Ya. Alasannya? Sim. Karena saya pernah bekerja. Di mana? Ya paling dulu dan. Google lihat. Pernah ya TikTok. Karena Ali bin Abi Thalib pemimpinnya ialah Umar untuk pemimpin yang tepat untuk menggantikannya Umar. Karena Abu Bakar sakit, jadi dipilihnya itu Umar bin Namun demikian, sebelum menentukan orang yang akan menjadi penggantinya Abu Bakar, meminta penilaian dari para sahabat besar mengenai Umar. Ia bertanya kepada siapa? Ada yang tahu? Hasim tahu, katanya sudah baca sejarah. Panggilan. Abu Bakar itu memilih Umar sebagai pemimpin. Ia bertanya kepada sahabatnya, kepada rekannya, kepada Abu Bakar. Ya, siapa namanya? Abdullah bin Jabir. Abdullah. Yakin? Siapa? Umar Khan. Sabidilah kam. Masanusi. Dewan Rabbil. Bekur. Ini Aziz. yang diminta itu bertanya kepada Abdurrahman bin Auf. Ya. Di sini kita singkat saja karena waktunya cukup sedikit ya. Iya. Saya ada sedikit soal dan juga pertanyaan. Saya acak nanti dicari pasangannya yang mana, nanti yang ketemu maju ke depan. Ya. Tadi siapa yang mau maju? Ini. Ada berapa? Kamu boleh berapa? Ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? Hah? Biru kuning ya jawabannya. Kuning jawabannya. Baik, dibaca dulu, dia mati. Nanti cari pasangannya. Itu kan ada soal nomor 1 dan nomor 2. Jawabannya juga 1 dan nomor 2. Yang ketemu nanti maju ke depan. Lalu bacakan pertanyaannya, terus dijawab oleh teman sebelahnya. Seperti itu. Sudah? Sudah. Yang dapat nomor 1 siapa? Pertanyaan. Nomor 1. Bagaimana Maju ke depan. Di depan. Terus jawaban yang nomor 1. Jawaban. Sini. Coba dibacakan pertanyaannya, nanti teman sebelahnya menjawab. Bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peradaban Islam pada masa kehalifan Abbasiyah dan apa pengaruhnya terhadap dunia modern? Mungkin teman-teman yang dulu ada yang tahu. Ada yang tahu? Apa lagi? Apa? Sebenarnya tadi itu pertanyaan. Bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peradaban Islam pada masa kekhalifahan Abbasiyah dan apa pengaruhnya terhadap dunia barat? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke. Silakan dijawab. Jawaban pada masa kekhalifahan Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 Masehi, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat
terutama di Baghdad yang menjadi pusat intelektual dunia. Dan salah satu perkembangan penting dalam peradaban agama Islam ialah berdirinya Baitul Hikmah di Baghdad yang menjadi pusat penerjemah dan pengembangan ilmu pengetahuan. Itu berdirinya Baitul Hikmah. Baitul Hikmah sebagai tempat apa? Tadi itu Baitul Hikmah Dan sudah. Tepuk tangan buat teman kalian di depan. Silakan maju. Udah ketemu pasangannya? Ini. Dibacakan dulu pertanyaannya lalu jawabannya. Apa saja faktor utama yang menyebabkan penyebaran Islam di wilayah Nusantara dan bagaimana proses interaksi antara Islam dan budaya lokal di Indonesia? Ada yang tahu mungkin teman-teman yang duduk. Kurang jelas, Tad. Kurang jelas, kurang nyari katanya. Apa saja faktor utama yang menyebabkan penyebaran Islam di wilayah Nusantara dan bagaimana proses interaksi antara Islam dan budaya lokal di Indonesia? Ada yang tahu mungkin langsung dijawab teman sebelahnya. Penyebaran Islam di wilayah Nusantara khususnya di Indonesia terjadi melalui berbagai faktor utama yang saling berinteraksi, dan salah satunya adalah melalui perdagangan Muslim dari Arab, Rusia, India dan Iran memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Jadi Islam itu menyebar di Indonesia bisa melalui perdagangan orang Muslim pada masa zamannya Rasulullah SAW dulu. Saya lupa siapa yang pertama kali itu membawa Islam dengan cara berdagang pada wilayah tersebut di Baghdad kalau tidak salah. Ya. Ada di situ, bisa kan? Ada. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Tepuk tangan teman-teman kalian. Mungkin nanti dari teman-teman yang telah dibaca tadi bisa kalian simpulkan. Kita bahas minggu depan, kita ketemu lagi minggu depan. Untuk sekarang waktunya sudah selesai. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.